Ceritanya kamu lagi liburan ke Gurun Atacama di Chili Utara sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik loh. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atacama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Benih bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atacama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun. Namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai. Dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngeliat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Tetesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Meresahkan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di lembah Hesdalen, bisa sering ngelihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari 1 jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi di bawah lapisan salju basah yang tipis, ada es dan salju halus. Kemudian angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit, mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil, tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan bisa tahan lama, jadi buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya nggak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Mufil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfida. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di Gua Mufil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain.
Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu. Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya, akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh, gawat nih. Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempat tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa ngelihat matahari terbit nan cantik. Bentar deh. Kok mataharinya ada 3? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada 3 objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi 3 kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi 2 bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan 3 titik benderang, nggak cuma 1. Fenomena ini umumnya disebut halo dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh ngelihat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan, ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar dan mataharinya tahu-tahu muncul di ufuk. Dikit lagi, mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena 3 matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, 3 matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi loh. Tapi bukan di bumi sih, jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada 1 bintang yang ukurannya hampir 2 kalinya matahari. Lalu di dekat bintang raksasa ini ada 2 bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. 3 bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, Gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau di gurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin 1 apa 2 aja nih? Bayangin nih, kamu lagi melihat gunung api meletus yang itu sendiri sudah merupakan pemandangan menakutkan. Tapi tiba-tiba, kamu melihat kilatan terang seram menerangi langit di atas gunung berapi. Ini bikin pengalaman makin mengerikan.
Satu penyebabnya adalah listrik statis yang muncul ketika partikel abu bergesekan nggak begitu tinggi di atas tanah. Sumber lain petir vulkanik berada jauh di atas permukaan tanah di dekat stratosfer, tempat kristal es bergerak kacau melepaskan sentakan kuat. Di Salar de Uyuni, rasanya kayak kamu berdiri di atas cermin besar, tapi ini sebenarnya dataran garam lebih dari 6.437 km persegi. Lokasinya di Bolivia, negara di Amerika Selatan berelevasi tertinggi. Cermin alami ini adalah sisa-sisa danau prasejarah yang telah menguap dahulu kala. Meskipun kelihatan datar, teknologi GPS membuktikan bahwa sebagian lanskapnya memiliki beberapa patahan kecil yang kurang dari 2,5 cm. Tempat ini padat banget hingga mengandung sekitar 10 miliar ton garam. Jika kamu ke sana di waktu yang tepat, beberapa danau di dekatnya meluap dengan lapisan air tipis yang bertindak sebagai cermin langit. Banyak penduduk lokal menambang garam dan litium dari sana. Jangan lupa lewati hotel garam pertama di dunia saat kamu berkunjung. Kamu bisa menemukan gunung pelangi sesungguhnya di Peru. Ilmuwan belum bisa menjelaskan ini. Puncak yang warna-warni sulit dicapai, tapi melihat warna biru, merah, hijau, kuning, dan pink di alam adalah sesuatu yang pantas dikenang. Yang kelihatan kayak piring terbang beku sebenarnya kantong-kantong gas metana yang sangat mudah menyala dan terbakar. Terperangkap di bawah air, kantong-kantong ini membentuk lanskap dan motif menakjubkan. Khas bagi danau-danau di belahan bumi utara, seperti Danau Alberta, Kanada, gelembung-gelembung ini muncul saat hewan, dedaunan, dan tanaman mati jatuh ke air dan dikonsumsi bakteri. Bakteri ini lalu melepaskan gas metan. Di akhir Maret 2018, Eropa Timur menyaksikan kejadian indah sekaligus seram. Para pemain ski meluncur menuruni lereng oranye di bawah langit bercorak merah. Merasa bingung dan bersemangat, orang-orang menggambarkan pengalaman ini seperti berjalan di Mars atau meluncur menuruni bukit-bukit pasir. Tapi, semisterius apapun fenomena ini, penjelasannya simpel dan mengecewakan. Penyebab lanskap mirip luar angkasa ini adalah badai pasir kuat yang datang dari gurun Sahara. Badai ini telah membawa serta debu, pasir, dan partikel-partikel polen yang membuat salju berwarna oranye. Ini bukan fenomena alam yang cuma terjadi sekali loh. Para ahli meteorologi bilang salju oranye menutupi daratan Eropa Timur setidaknya 5 tahun sekali. Sementara itu jangan makan salju oranye itu ya. Tanggal 20 dan 21 Februari 2018, masyarakat Timur Laut Amerika mengalami salah satu fenomena cuaca paling luar biasa, dan itu adalah gelombang panas. Betul, di bulan Februari. Faktanya ini gelombang panas musim dingin paling berkesan sejak pencatatan cuaca resmi mulai dilakukan tahun 1800-an. Misalnya di Freiburg, Maine, orang-orang melepas mantel mereka setelah suhu naik sampai 21,1 derajat Celcius. Di Fitchburg, Massachusetts, orang-orang yang bingung mulai memakai sandal begitu mereka melihat suhu di luar mencapai 26,7 derajat. Hal yang sama terjadi di Harrisburg, Pennsylvania, di mana suhu mencapai 28,3 derajat, dan di Wells, Maine, yang suhunya mencapai 25 derajat. Sekitar 11.000 tahun lalu, di negara Turki yang sekarang, tanpa kota atau peralatan logam apapun, beberapa perajin luar biasa terampil menyelesaikan Göbekli Tepe. Cara mereka yang bisa memotong dan mengangkat balok-balok batu kapur yang besarnya 3 kali T-Rex ini dan melambangkan apa masih belum diketahui. Satu fakta mencengangkan tentang Devil's Tower di Wyoming, Amerika adalah ilmuwan belum bisa menjelaskan terjadinya formasi alam ini sejak awal. Tahu kan, ini adalah formasi batu setinggi 264 meter dengan dinding begitu terjal hingga bisa dibilang vertikal. Bongkahan batu ini muncul begitu saja di tengah dataran rendah Wyoming tanpa fenomena serupa sejauh berkilo-kilometer. Jadi, bagaimana lanskap sedatar itu bisa memunculkan sesuatu setinggi itu? Teori banyak, tapi belum ada yang bisa menjawab. Taman
Taman Nasional Kroasia adalah atraksi wisata besar dan merupakan situs warisan dunia dengan banyak hewan dan tumbuhan unik di sana. Taman ini mirip lokasi film epik dengan air terjun tak terbatas yang mengalir dari segenap penjuru dan danau-danau jernih di sekitar. Di pertengahan tahun 1980-an, seorang penyelam scuba menemukan monumen Yonaguni di lepas pantai Jepang. Ilmuwan merasa positif bahwa himpunan struktur ini berumur ribuan tahun, tapi mereka belum bisa memutuskan apakah monumen itu alami atau buatan manusia. Kalau terbukti sebagai kota kuno, misteri barunya adalah peradaban hilang apa yang telah membangunnya dan bagaimana bisa sampai di dasar laut? Bentuk dan formasi batu-batu ini bukan hasil pekerjaan manusia, tapi terbentuk oleh erupsi vulkanik intens. Ilmuwan masih bingung kenapa Giant's Causeway di Irlandia berbentuk seaneh itu. Di tahun 1812, karena alasan tak diketahui, seorang petani Inggris membayar pelukis setempat untuk menyingkirkan bertonton tanah di lereng bukit dan mengisi konturnya dengan kapur. Pelukis itu melarikan diri membawa uang itu, sehingga petani itu harus membayar kedua kalinya untuk menyelesaikan kuda putih Alton Barnes. Air terjun hitam di Islandia memperoleh namanya dari kolom-kolom lava gelap yang mengitarinya. Bagian dasar air terjun ini berbatu-batu tajam. Seluruh struktur itu menjadi inspirasi bagi arsitektur Islandia yang tampak di sebagian bangunan penting mereka. Kamu bisa melihat es rambut di hutan di malam musim dingin yang lembab, mirip gulali atau wig putih. Kristal es aneh ini tumbuh di kayu yang membusuk. Sayang, keindahan ini meleleh begitu matahari naik. Baru belakangan ini ilmuwan menemukan apa yang membentuk es rambut, yaitu, kamu siap? Jamur. Jamur memungkinkan es membentuk rambut-rambut super tipis dan membantu mendukung bentuk ini sepanjang malam. Jika jenis jamur khusus ini nggak ada, bukan rambut rapuh yang terbentuk, tapi struktur mirip kerak. Salah satu penyebab kebakaran hutan paling umum adalah petir dari badai petir. Tapi apa kamu pernah dengar kebakaran hutan yang memicu badai petir? Nah, sekarang kamu tahu. Ini terjadi tanggal 11 Mei 2018, gak jauh dari Amarillo, Texas. Lalu kebakaran Mallard super kuat bukan cuma membentuk awan pekat supermasif tinggi di udara. Panasnya juga menyebabkan badai petir ganas yang menumpahkan bertonton hujan es seukuran koin sejauh 96,6 km di Wheeler County, Texas. Carhenge adalah struktur teraneh di Nebraska. Pembuatnya mempelajari Stonehenge dan bikin versinya sendiri dari mobil-mobil tua sebagai penghormatan pada ayahnya. Beberapa mobil berdiri mirip monolit, yang lain tersambung membentuk lengkung. Ketika ditanya alasannya, pembuat konstruksi itu bilang, "Kenapa enggak?" Struktur mirip Stonehenge lain ditemukan di dasar Danau Michigan di tahun 2007. Ada sekumpulan batu di dalam lingkaran dan pahatan mastodon. Hewan itu punah lebih dari 10.000 tahun lalu, jadi mestinya pahatan tersebut lebih tua daripada itu. Lokasinya dirahasiakan dari publik, semoga kamu berhasil menemukannya ya. Teluk Hudson, Kanada, mungkin satu-satunya tempat di dunia di mana gravitasi lebih kecil dibanding tempat manapun di planet ini. Orang skeptis pun gak akan bisa mencibirnya sebab perbedaannya telah diukur dengan alat presisi. Jadi apa artinya gravitasi di sini sekecil, katakan, di bulan? Sayangnya atau untungnya aku belum yakin. Perbedaannya sangat kecil. Nilai tepatnya adalah 0,005% atau 1/200 dari 1%. Kamu nggak akan bisa merasakannya meskipun benar-benar berusaha, tapi fakta itu tetap di sana. Ilmuwan bilang anomali ini ada karena lembaran es yang menutupi area itu sekitar 10.000 tahun lalu. Lembaran ini sangat menekan batuan hingga belum pulih sepenuhnya dan menggeser medan gravitasi di Teluk Hudson. Tapi suatu saat kelak, gravitasi di area ini akan kembali normal juga. Di tahun 2010, fosil ikan ditemukan di 402,3 km barat Sungai Nil, tempat gurun Sahara segersang yang sudah-sudah.
Temuan tak sengaja ini membuat ilmuwan percaya bahwa di tempat Sahara sekarang mungkin pernah ada laut, maka mereka mengadakan survei geologi dari area itu. Dan itu membuahkan hasil tak terduga, mereka menemukan bukti sesuatu yang besar di bawah pasir, dan itu bukan bagian dari laut sama sekali loh. Selama beberapa bulan, penelitian itu dilanjutkan dengan peralatan GPS di darat, dan kemudian setelah semua data daratan telah terkumpul, ilmuwan mengamati area itu dari satelit. Pemandangannya mencengangkan, ternyata ada cekungan sangat besar di bawah gurun dengan sebuah cekungan yang lebih kecil di dekatnya. Di sepanjang pesisir cekungan ini, pemukiman manusia purba telah ditemukan sebelumnya, dan sekarang akhirnya para peneliti telah menjawab alasan mereka memilih tempat tinggal itu. Di sana pernah ada danau dengan ukuran mengesankan, totalnya lebih dari 108.779,5 km persegi air bersih, sekitar setengah ukuran Danau Michigan. Gunung Ijen di Jawa Timur ternyata nggak nyemburin lava biasa loh. Nggak kayak kebanyakan gunung berapi yang ngeluarin asap hitam dan lava membara. Gunung unik ini justru nyemburin api dan lava biru elektrik. Fenomena ini bisa terjadi karena kadar belerang di Gunung Ijen termasuk paling tinggi di dunia. Jadi, saat gas belerang bereaksi dengan udara panas dan menyala oleh lava cair, warnanya berubah jadi biru. Pemandangan cantik ini cuma bisa disaksikan di malam hari, tapi baunya masih bisa tercium di siang hari. Danau paling besar di dunia juga ada di kawahnya loh. Laut Mati punya kadar garam dan mineral paling tinggi dibanding laut biasa. Padahal sebetulnya perairan ini termasuk danau. Meski airnya nggak bisa dipakai untuk berenang, para pengunjung datang ke Laut Mati agar tubuh mereka mendapat senyawa alami. Dengan mengapung di permukaan air, mereka juga bisa rileks. Perairan kuno ini dijuluki Laut Mati karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Airnya bahkan 9,6 kali lebih asin dari lautan, sehingga cuma sedikit bakteri dan jamur yang bisa ditemukan. Tempat ini juga menjadi perairan di darat paling rendah di seluruh dunia. Ketinggiannya cuma 427 meter di bawah permukaan laut. Gua kristal bawah tanah ini berlokasi di Meksiko dan tampilannya mirip banget kayak di luar angkasa. Kedalamannya kurang lebih 305 meter di bawah permukaan tanah. Berat tiap bongkah kristalnya bisa sampai 11 meter dan bobotnya 55 ton. Pantai Luskentyre menyuguhkan hamparan gumuk pasir dan air birunya yang cantik. Tapi jangan terkecoh dulu, pantai di Skotlandia ini cuma kelihatan seindah ini pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, mataharinya cuma bersinar selama sejam setiap hari, sehingga pantainya berubah jadi monokrom. Georgia Guidestones adalah rangkaian batu raksasa bermotif bintang. Di permukaan batunya terukir tulisan dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Ada juga kalender astronomi yang selesai dibuat pada tahun 1980. Struktur ini dibuat agar bisa tahan selama berabad-abad, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya dan apa alasannya. Di California yang terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang menaungi hutan raksasa. Hutan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan lebih dari 8.000 pohon raksasa tumbuh di sini, termasuk 10 tumbuhan hidup paling besar di dunia. Pohon Sequoia General Sherman diperkirakan telah berumur 2.700 tahun dan diakui sebagai pohon hidup paling besar yang dikenal berdasarkan volumenya. Patung kepala batu terkenal ini berlokasi di Pulau Paskah dan diperkirakan telah ada selama ratusan tahun. Tapi nggak ada yang tahu pasti asal muasalnya sih. Menurut sebagian ahli, penduduk lokal meyakini patung ini bisa bikin tanah mereka lebih subur. Bahkan, menurut hasil analisis tanahnya, semua patung ini ditempatkan di area pertanian paling subur di Pulau Paskah. Mata air panas Pamukkale di Turki punya komposisi bahan kimia yang bikin airnya meluap secara misterius. Selain untuk ngebersihin badan, ternyata air di tempat ini bisa untuk ngejernihin pikiran. Jauh di Arab Saudi, ada bongkahan batu yang terbelah sempurna jadi dua. Inilah yang bikin Al-Nasla sangat unik karena prosesnya terjadi secara alami selama bertahun-tahun.
Gletser di tengah Antartika ini kelihatan kayak kena tumpahan cat sampai berember-ember kan? Padahal warnanya dihasilkan secara alami loh. Air terjun darah terbentuk dari campuran air super asin dan oksida besi yang memunculkan suasana serem. Awal Mei tahun 2018 lalu, New England dilanda salah satu bencana paling nyeremin dan membahayakan, yaitu tornado super panjang. Fenomena alam ini dimulai dari Charleston, New Hampshire, kemudian bergerak ke kota Webster di Merrimack County. Cuma dalam waktu 33 menit, tornado ini mampu bergerak sejauh hampir 58 km. Makanya bencana ini menempati peringkat ketiga dalam daftar tornado terpanjang di New England. Kamu bisa menyelami air sebening kristal sambil ngeliat-liat dunia bawah air di Provinsi Palawan, Filipina. Kawasan Coron punya pantai berpasir putih yang dilewati banyak perahu kecil untuk menikmati pemandangan menawan di situ. Tristan da Cunha adalah kepulauan gunung berapi di Samudra Atlantik yang berada di dekat Buenos Aires, Argentina, dan Cape Town, Afrika Selatan. Untuk sampai di tempat unik ini, kamu perlu naik kapal selama 7 hari. Kalau kamu pengen ngerasain pengalaman baru di tempat ini, coba aja tinggal barengan 280 penduduk lokal. Pada awal Januari 2018 lalu, suhu di timur laut Amerika Serikat turun drastis hingga mendinginkan Samudra Atlantik di Falmouth Utara, Massachusetts. Seluruh permukaannya menjadi beku dan bisa dilalui dengan jalan kaki. Jarang-jarang ada ginian kan? Pasir merah di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Tianjin, Tiongkok. Di air asinnya ternyata ada tumbuhan Suaeda salsa yang berwarna merah. Seluruh pantainya juga berwarna merah dan lapisan atas lautnya aja yang terlihat. Objek yang bisa melawan gaya gravitasi di dunia ini adalah batu Davasco di Argentina. Batu jumbo seberat 300 ton ini terletak mepet di tebing curam dan saat tertiup angin, batu ini akan berayun. Malah, ada yang udah menguji batu ini dengan naruh botol kaca di bawah salah satu tepinya. Dan ternyata, botol itu pecah saat terjadi ayunan. Tapi fenomena alam ini sudah nggak kelihatan kayak dulu lagi. Pada tahun 1912, batu besar ini tiba-tiba jatuh dari tempat bersantuinya selama ratusan tahun. Masyarakat terdekat di kota Tandil sangat menyayangkan kejadian ini. Hingga 95 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, mereka memugar lagi batu ini. Mereka bikin replika plastiknya, lalu menaruhnya di lokasi dan posisi yang sama. Jadi kalau kamu datang ke Tandil, batu berayun yang terkenal ini masih bisa dilihat, tapi cuma sebagai simbol ya, karena replikanya nggak bisa berayun lagi dan beratnya cuma 9 ton. Meski begitu, bentuknya gampang banget dikenali kok. Pulau unik Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di pulau ini terdapat pohon super unik sepanjang masa bernama pohon naga. Dan pastinya nggak ada pohon kayak gini di tempat lain. Pada tahun 2008, Socotra dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Kalau kamu ngelihat kolom udara yang nyemburin api kayak gini, jangan langsung panik ya. Itu bukan tanda-tanda kiamat kok. Suara angin yang dibarengi dengan kobaran api menandakan kalau kamu sedang berada di dekat tornado api, atau pusaran api, atau badai api. Fenomena membahayakan ini sering muncul saat terjadi kebakaran hutan, lalu memanaskan udara di atasnya sampai jauh. Saat udara super panas bercampur dengan udara dingin, angin puyuh akan muncul, lalu mengacak-acak serpihan bara dan api. Tornado paling kencang bisa menjulang sampai puluhan meter. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon telah memikat para turis dengan efek melawan gravitasinya. Di tempat ini, kamu nggak akan bisa berdiri tegak karena tubuhmu terus meleot. Bola bisa menggelinding ke atas dan sapu bisa tetap berdiri tanpa dipegangin. Suku asli Amerika menyebut tempat ini sebagai tanah terlarang. Jauh sebelum rumah ini didirikan, bahkan mereka nggak mau dekat-dekat ke situ. Pemilik gubuk kemudian mengubahnya menjadi tempat yang punya daya tarik, dan ternyata mereka berhasil. Mereka bikin suasana di sekitar tempat ini jadi nyeremin.
lalu nyebarin beritanya di berbagai surat kabar, internet, dan akhirnya terciptalah anomali mantul. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi optik buatan manusia yang mengecoh penglihatan dan indera lain kita. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini terdapat pohon cantik dengan warna ngejrengnya. Batang pohon pelangi ini kelihatan seperti dicat dengan warna jingga, hijau, merah, ungu, kuning, coklat, biru, dan masih banyak lagi. Sebagian batangnya bahkan kelihatan cerah banget dan kamu bisa aja mengiranya cuma buatan. Pohon pelangi ini terus-terusan ngelupasin kulit kayunya, lalu ngeliatin warna hijau cerah di lapisan bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan hijau ini akan berubah warna. Nah, karena proses pengelupasan kulitnya nggak berlangsung bersamaan, batang pohon ini kelihatan warna-warni. Yaman menaungi gedung pencakar langit sekaligus metropolis tertua di dunia, kota kuno Shibam. Dijuluki sebagai Manhattan di gurun pasir, karena di dasar gurunnya terdapat sejumlah bangunan dari lumpur. Dulunya, tempat ini dijadikan sebagai persinggahan bagi kafilah. Stones, nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya Las Bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam. Ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada takhayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, gak bisa arum jeram di situ dong.
Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpiska yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah!